Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya di channel Nosaikot. Hari ini kita akan membahas konstruktor pada pemrograman berbasis objek atau OOP dalam bahasa Python. Konstruktor itu sendiri adalah salah satu topik penting dalam pemrograman berbasis objek atau OOP. Konstruktor sendiri adalah fungsi khusus yang dipanggil saat pembuatan objek dilakukan dari suatu kelas. Pada sederhananya, konstruktor adalah kelas yang dipanggil seperti fungsi dengan notasi nama kelas lalu diikuti dengan tanda kurung. Langsung saja ke contohnya. Sini kita akan membuat kelas mahasiswa. Lalu kita membuat konstruktor init self diikuti dengan atribut, biasanya ada atribut nama, lalu ada atribut name, dan atribut jurusan. Lalu kita buat metode info dari self. Di dalamnya kita akan menampilkan yang ada di atribut ini, nama, name, dan jurusan. Oke. Nama self.nama print f name self.name. Lalu yang terakhir print f jurusan, diambil dari self.jurusan. Oke. Nah, untuk memanggil class-nya atau konstruktornya itu dengan cara tambahkan objek dulu. Misalnya kita akan membuat objek mahasiswa 1 sama dengan, nah, diikuti dengan nama kelasnya mahasiswa. Tidak lupa untuk menambahkan tanda kurung di belakangnya. Oke. Lalu untuk memasukkan nilai atribut nama ini, kita di bawahnya ketik objeknya mahasiswa 1 dot titik nama sama dengan kita masukkan namanya. Contoh, nama saya Kholik. Lalu mahasiswa 1 dot name sama dengan contoh 1 2 3 4 5 saja. Oke. Lalu mahasiswa 1 dot jurusannya teknik informatika. Oke. Nah, untuk menampilkan ini semua, kita jalankan metode info ini dengan cara tulis objeknya mahasiswa 1 titik nama metodenya yaitu info, tidak lupa dengan tanda kurungnya. Oke. Jika sudah, coba kita jalankan. Nah, maka hasilnya keluar ya. Nama Kholik, name 1 2 3 4 5, jurusannya teknik informatika. Oke. Lalu ada juga memanggil konstruktor dengan parameter menggunakan parameter. Seperti contohnya, kita bikin lagi kelas mahasiswa, lalu kita salin aja ya biar cepat. Kita salin kurang C kelas mahasiswa
Nah, kalau menggunakan parameter itu di dalam di dalam konstruktor ini kita tambahkan parameternya di sini. Itu parameter nama, name, dan jurusan. Nah, ini warnanya belum nyala ya, parameternya belum nyala. Kenapa belum nyala? Karena di sini di dalam konstruktor ini belum kita panggil lagi. Kita panggil lagi nama, di name ini kita ganti name. Nah, di jurusan kita terus jurusan. Nah, ini jadi nyala ya teman-teman. Oke. Nah, enaknya menggunakan parameter ini, kita menambahkan nilai yang ada di atribut ini itu lebih praktis teman-teman, lebih simpel. Contohnya seperti ini, kita tulis objeknya mahasiswa 2 ya, mahasiswa 2 sama dengan panggil kelasnya mahasiswa, jangan lupa tanda kurung. Nah, enaknya menggunakan parameter yaitu kita tinggal isi di dalam tanda kurung ini saja. Contoh namanya Budi, lalu koma. Nah, NIM-nya berapa? 1 2 3 4 5. Jurusannya kita kasih teknik informatika. Oke. Nah, lalu kita panggil lagi mahasiswa 2.info, jangan lupa tanda kurung. Oke, kita akan lihat hasilnya. Python main pp. Nah, lihat teman-teman hasilnya, nggak kelihatan ya. Oke, kita printkan di sini dulu. Nah, kita clear dulu teman-teman, kita panggil lagi. Nah, perbedaannya nih, ini adalah konstruktor yang biasa tidak menggunakan parameter, dan yang bawah menggunakan parameter. Sama kan outputnya, tapi yang menggunakan parameter itu lebih simple, lebih praktis cara pemanggilannya, cara mengisi nilainya juga. Oke, ya perbedaannya. Ini jika tidak menggunakan parameter, dia harus manual ya teman-teman. Manualnya tapi satu-satu. Mahasiswa 1 nama, mahasiswa 1 name, mahasiswa 1 jurusan. Nah, kalau menggunakan parameter, dia cukup simpel teman-teman. Langsung mahasiswa di sini panggil kelasnya, lalu masukkan nilainya di dalam tanda kurungnya. Oke. Nah, ada juga menggunakan override. Nah, override itu lebih kompleks teman-teman. Apa yang lebih kompleks? Nah, kita lihat di sini. Jadi override itu adalah gabungan antara yang menggunakan parameter dan tidak menggunakan parameter. Seperti ini. Nah, ini kan menggunakan parameter nih, ada ininya. Ada parameternya di sini. Nah, kalau override kita kasih di sini nilainya langsung. Nah, istilahnya kayak awalnya gitu teman-teman. Nah, bahwa nama itu adalah string, name itu integer 0 di sini. Nah, jurusan itu string di sini. Nah, cara pemanggilannya itu juga sama seperti yang ini, yang menggunakan parameter. Tetapi dengan menggunakan override seperti ini, dideklarasikan nilai parameternya, kita bisa memakai beberapa saja, tidak harus menggunakan semuanya. Contoh, di sini saya akan menghapus jurusannya. Nah, saya akan menghapus jurusannya. Ini tidak akan error, teman-teman. Karena apa? Karena ini menggunakan override. Coba saja kita print, dulu kita kasih ini juga.
kita Shift Alt, nah, kita jalankan. Nah, lihat teman-teman, tidak kelihatan, kita lihat dulu, jalankan lagi. Nah, ini yang biasa tidak menggunakan parameter, yang kedua ini menggunakan parameter, dan yang ketiga ini adalah override. Lihat di sini saya tidak memasukkan nilai parameter untuk jurusannya. Di sini juga tidak akan muncul karena saya tidak isi di sini, ya kan? Ini tidak error teman-teman. Tetapi jika yang menggunakan parameter bukan override, jika kita tidak menggunakan salah satu parameter saja, itu akan error teman-teman. Nih, ini saya akan coba hapus juga teknik informatikanya tujuh sana yang di kedua ya teman-teman, yang menggunakan parameter ini. Nah, coba kita jalankan. Nah, dia akan error teman-teman karena dia tidak memakai yang override. Yang override ini lebih kompleks teman-teman, lebih kompleks. Dia bisa menggunakan beberapa saja, tidak harus menggunakan semua parameternya. Kita balikan. Nah, ini tidak akan error teman-teman. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.